Halo. Oh ya, jadi gini. Aku ada sebuah pertanyaan yang menurutku, iya sebenarnya pertanyaan ini tuh nggak penting-penting kali. Cuman ketika aku dihadapkan dengan hal itu lagi, kayak belum menemu jawabannya aja sih gitu. Jadi pertanyaannya kayak gini. Teman kita nikah, misalnya udah lama nih nggak ada komunikasi atau apapun lah. Tiba-tiba kita hadir di acara resepsinya. Sebelumnya belum ada komunikasi apapun, tiba-tiba kita kesana dan kayak, jumpa lah gitu kan, salaman-salaman. Nah, pas waktu salaman itu, kita harus ngasih spend beberapa waktu untuk ngobrol. Apa kita cuman salaman, foto, habis itu ya udah balik gitu, karena si teman kita yang jadi mempelai ini sibuk dengan tamu-tamu yang lain. Ibaratnya kayak, ya kita juga bukan tamu prioritasnya gitu kan. Pasti ada orang-orang yang diprioritasin juga gitu, dan ya itu nggak salah gitu. Nah, bagi kita yang nggak pernah jumpa, tiba-tiba sekali jumpa dia udah nikah, pasti kan timbul beberapa pertanyaan, terus obrolan-obrolan apa yang baru, yang update gitulah, yang selama ini kita obrolin gimana. Terus pokoknya ya ketika kita ketemu teman lama, terus euforia itu kan ada gitu. Pokoknya udah banyak pertanyaan ini yang akan ditanyakan, terus begitu pun sebaliknya gitu kan. Nah, itu tuh. Jadi pas kita ada di situ, yang aku bingungkan adalah apakah aku harus ngasih spend waktu buat sebelum kita foto kita ngobrol dulu, atau langsung cabut. Karena kayak apa ya, yang sering kulakukan adalah ketika dihadapkan sama hal tersebut, ya walaupun nggak setiap saat, tapi ketika ada beberapa momen yang mengarah ke situ, dan aku itu setelah turun kayak ada ngerasa bersalah aja gitu, kayak kenapa aku nggak ngasih spend waktu lama untuk kami ngobrol itu. Tapi kenyataannya sebelum aku turun tuh kayak mikir, ini aku mau ngobrol, cuman kayak ada sesuatu hal yang terburu-buru dari si fotografernya yang mau fotoin kami. Terus dari bawah juga ada tamu yang ingin berfoto. Padahal aku sama si mempelai ini lagi ngobrol asik gitu tuh. Tapi pas itu aku mikir kayak, ya mungkin dia melakukan semua ini kepada semua tamu yang lain juga gitu. Ya bukan cuman aku aja kan yang diajakin ngobrol dengan penuh antusias. Pasti ada beberapa tamu juga yang diajakin ngobrol seperti itu gitu. Ini kayak, ya pastinya dong gitu kan. Nah, itu tuh. Atau cuman aku aja yang ngerasa bersalah ketika aku turun tanpa obrolan yang cukup lama. Pokoknya salaman, ngasih ucapan selamat segala macam, foto, habis itu turun. Nah pas turun tuh aku kayak ngerasa bersalah. Itu aku aja yang ngerasa kayak gitu, ataupun kalian juga gitu. Dan seharusnya gimana gitu, apa ngasih duduk dulu, ngasih spend waktu setelah dia selesai, abis itu kita ngobrol. Tapi kalau dipikir-pikir kayaknya nggak mungkin juga gitu kan. Karena ya oke lah, kita nunggu nih setelah acara dia siap, apakah dia juga bakalan menghampiri kita? Aku rasa enggak. Karena iya pastinya ada keluarganya, terus teman-teman yang lain yang juga pengen ngobrol gitu, segala macamnya gitu kan. Nah itu dalam, apalagi pas masih rame-ramenya ya, kecuali kalau misalnya kita datang pas memang acaranya itu udah selesai, memang udah sepi, baru kita bisa ngasih spend waktu. Dan begitupun si mempelainya juga, ya udah selesai acara kan, udah pakai baju biasa, terus ngobrol-ngobrol lama, it's okay gitu. Nah, dan aku juga pernah seperti itu kan. Maksudnya pernah menghadiri sebuah acara nikahan temanku yang dia itu udah selesai gitu.
udah pakai baju biasa, udah selesai gitu. Nah di situ tuh ngobrolnya agak sedikit lama gitu kan. Iya, sebelumnya nggak pernah komunikasian, terus tiba-tiba ketemu pun udah langsung ngasih undangan kan, bahwasanya dia mau merit gitu. Nah itu, jadi ya pas dateng kan udah selesai juga acaranya gitu. Nah itu pas aku balik udah kayak nggak ada rasa bersalah sih gitu. Nah ini beberapa momen sebelumnya aku ngerasa kayak gitu, kayak menghadiri sebuah acara resepsi teman yang lama nggak komunikasi, yang kadang cuma ngelihat perkembangannya sebatas story, itu pun kadang aku nggak nge-replay storynya kan. Nah itu tiba-tiba kesana, yang tadinya ya kalaupun kami ini ngobrol di situ duduk pasti bakalan memakan waktu lama karena banyak hal yang harus digibahin, banyak obrolan yang apa ya, yang membara lah gitu, yang seharusnya ini tersampaikan gitu. Nah pada saat itu kayak cuman sebentar aja aku mikirnya kan, kalau misalnya salam foto habis itu pulang, kadang aku mikir apakah aku tercap sebagai orang yang kok buru-buru banget sih gitu, ngobrol kayak segala macam atau apa gitu, atau memang kayak ya udah gitu, saya kayak gimana ya, nggak apa-apa, maksudnya aku juga ada punya tamu yang lain gitu yang mau diajakin ngobrol, bukan cuman aku aja gitu. Nah itu jadi kayak ya gitu sih. Kadang pada saat itu aku mikir bingung juga harus gimana gitu. Kadang aku mau nunggu kan, cuman enggak, ini acaranya masih panjang. Kalau aku tunggu ya belum tentu dia menghampiri aku, dan kalaupun menghampiri aku pasti dia juga punya prioritas lain, pasti dia juga punya kesibukan lain gitu, bukan cuman aku aja gitu. Jadi ya udah, pada saat itu aku kira bingung memilih untuk pulang pada akhirnya. Di situ aku mikir ya mungkin nanti ke depannya kami juga ketemu di mana. Nah pas pada saat itu ketemu, bisa ngobrol yang selama ini tertahan buat ngobrol lebih panjang. Ya berharapnya seperti itu, akan ketemu di kemudian hari gitu. Ya semoga aja. Kayaknya fase sekarang itu ya gitu, beberapa temen yang udah lama nggak ada kabar, udah lama kita nggak kontekan, ujuk-ujuk udah ngasih undangan, udah menikah gitu kan, dan kita menghadiri sebagai tamunya. Dan pada saat kita jadi tamu, kayak dari jauh kayak ini kita pengen ngobrol banyak, terus kehalang oleh suatu dan lain hal. Jadi ya udah. Tapi ya bagiku balik lagi sih, setidaknya udah mikirnya gini, respect aja udah menghadiri, walaupun nggak ngobrol banyak, walaupun nggak ngobrol panjang, walaupun cuman sekedar salaman foto pulang, ya setidaknya nampak aja batang hidungnya di situ. Kayaknya itu udah lebih dari cukup. Soalnya ada waktu itu abang-abangan sih, dia bilang gini, yang membuat bahagia ketika temennya nikah gitu kan, melihat temennya tuh hadir di situ. Ya dari cerita abang itu kan, dia bilang aku tuh waktu nikah nggak mikir kadonya lah, amplopnya lah, segala macam, yang penting nampak hadir aja itu udah kayak seneng aja gitu, kayak memang wah ini seneng gitu, seneng karena hadir. Itu dia bilang nggak perlu mikirin ini kadonya harus apa dan gimana gitu, terus harus ini mau dikasih amplop berapa. Itu sih ya, walaupun ini cuma dari satu sumber ya, dari satu orang maksudnya, dan aku juga nggak nyari sih ke banyak orang, tapi aku rasa kayaknya
sama gitu. Yang dirindukan dari seseorang yang menikah adalah ketika temennya menghadiri acara pernikahan tersebut. Kayaknya nggak perlu memusingkan bawa kado apa dan mau ngasih amplop berapa, ya itu terserah sih gitu kan. Tapi dari cerita abang itu gitu, setidaknya kita hadir aja itu udah cukup, nggak perlu mikirin apa-apa. Tapi ya udahlah, lagian itu kan cuman overthinkingku aja. Semoga tidak seperti itu. Lagian aku juga belum tahu kapan. Oke, mungkin itu aja di podcast monolog Litani Amerta yang ngobrolin tentang resepsi orang. Semoga teman-temanku yang udah nikah ataupun kamu yang dengerin ini mau nikah ataupun sudah nikah juga selalu diberi keberkahan di setiap langkah dan usahanya. Amin. Sekian dari aku. Terima kasih. BM.